Shalom, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam Renungan Happy Sport Family. Pada pagi hari ini saya beri judul Penolong. Kita baru saja melewati pekan pencurahan Roh Kudus. Dan ini ada satu hal di mana saya mengalami hal itu pada hari Senin pertama mulai rangkaian doa pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya hal simple, tapi ternyata pada saat saya abaikan itu menjadi satu hal yang sangat mengganggu akhirnya pada saat saya harus bekerja sepanjang hari itu. Pada hari Senin ketika saya berangkat pagi, entah kenapa saya lupa kacamata saya nggak dipakai. Saya nggak bawa kacamata dan saya baru sadar pada saat saya sudah jalan. Sebenarnya masih ada kesempatan untuk balik, untuk ambil. Tetapi pada saat itu ketika saya setir, saya buka, saya taruh handphone di holdernya. Itu saya masih, perasaan saat itu saya masih bisa buka, masih bisa jelas lihat layar handphone saya. Saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa, satu hari ini saya abaikan, saya nggak pakai kacamata. Tapi ternyata pada saat siang saya harus bekerja, kemudian sampai akhirnya itu benar-benar sangat mengganggu pekerjaan saya. Saya di lapangan karena saya terbiasa dengan kacamata saya yang dimana ada UV protection dan yang kalau kena sinar UV itu, matahari itu gelap, saya harus telanjang mata di luar dan itu sangat mengganggu mata saya. Saya sangat tidak nyaman. Sampai finalnya adalah di mana saya harus buka WhatsApp di handphone saya dan saya nggak bisa baca. Kebetulan WhatsApp saya setting dengan font yang kecil memang, karena saya terbiasa baca dengan kacamata. Tetapi pada saat itu karena saya tidak punya kacamata, saya tidak bisa baca dengan jelas. Dan akhirnya saya harus minta tolong kepada salah satu rekan saya untuk membacakan itu, dan saya baru bisa jawab. Ini hanya sebuah kacamata, satu benda yang mati yang tidak banyak, hanya membantu untuk membantu penglihatan kita lebih jelas. Tetapi saya dibawa satu ilustrasi di mana Tuhan menjanjikan kita itu roh penolong. Ada satu ayat yang saya bagikan di Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan 16. Saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tadi ilustrasi yang saya dapat adalah bahwa tanpa kacamata saya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Fisik saya normal, segala sesuatu saya normal, tetapi hanya kacamata yang membuat saya terbatas dalam melakukan pekerjaan saya. Saya tidak bisa melihat dengan lebih jelas, sampai akhirnya saya harus pinjam kacamata tim saya untuk membaca gambar. Atau gambar itu saya foto, saya zoom lebih besar sehingga saya lebih jelas. Itu sampai saya lakukan hal seperti itu. Demi saya bisa membaca. Saya bisa melihat dengan jelas. Kalau kita balik lagi bahwa Tuhan menjanjikan penolong, dan penolong itu
untuk tetap bersama dengan kita. Dan penolong itu bukan penolong yang asal-asalan loh. Kalau kacamata hanya menolong untuk melihat saja, ini berbeda. Penolong yang Tuhan berikan adalah penolong yang sungguh-sungguh standby 24 jam. Setiap saat, kapanpun kita perlu penolong itu ada. Kalau kita yang sudah berumah tangga, suami atau istri penolong kita, tapi dia tetap tidak pernah bisa menolong kita kapan saja. Pada zaman dulu misalnya budak yang memang dibayar dan nyawanya istilah hidupnya untuk kita, tetap budak itu tidak akan pernah bisa menjadi penolong kita kapanpun saat kita membutuhkan. Tapi ini adalah penolong yang sungguh-sungguh siap setiap saat, kapanpun kita akan membutuhkan. Penolong yang sangat luar biasa, yang sangat membantu kita. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita lewat Roh Kudus, manfaatkan bahwa penolong itu sebenarnya sudah ada dalam hidup kita, dengan satu catatan bahwa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kita. Dengan begitu kita akan terus didampingi oleh penolong yang siap setiap saat, siap kondisi apapun juga, siap menolong kita, memberikan solusi dalam setiap masalah kita, memberikan jawaban dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, memberikan kekuatan dalam kelemahan-kelemahan kita, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam keterkaitan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita lebih aware dan kita lebih maksimalkan penolong itu ada dan bekerja untuk kita. Dengan cara kita lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali belajar bahwa Roh Kudus yang Engkau janjikan, roh penolong yang Engkau janjikan buat kami, itu ada dalam kehidupan kami, dan kami tahu roh itu sudah ada. Saat ini biar Engkau yang tolong kami juga Tuhan, mampukan kami memaksimalkan roh yang sudah Engkau berikan itu, yaitu Roh Kudus, untuk kami sungguh-sungguh bisa hidup dan taat dengan apa yang Engkau perintahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.